bagi kita semua. Selamat malam. Kita saat ini masuk dalam acara streaming, acara We Hope, Sehati Membangun Tahtanya. Saya ajak kita semua, saudara yang ada di rumah, mari berikan waktumu. Kita persembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Kita sungguh-sungguh masuk dalam hadiratnya. Saya ajak kita semua untuk masuk membangun tatanya dalam pujian penyembahan kita. Dengan tulus hati, mari kita berikan hati kita dengan sungguh-sungguh memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan dengan segala penuh kerinduan kami. Ya Allah, biarlah Engkau saja yang dipuji, biarlah Engkau saja yang diagungkan. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu mulia. Biarlah Engkau hadir dan bertata di atas puji-pujian penyembahan umat-Mu. Biar kami sehati membangun tahta-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kami berseru kepada-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan syukur kami pada malam ini. Engkau yang ditinggikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam tahta kudus-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi pujian kami. Haleluya. Bersama-sama kita naikkan pujian ini, katakan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu. Mari katakan, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Dengan penuh kerinduan hati kami datang Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu. Di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Tiada
kami dan berseru ya Tuhan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Hanya Engkau satu-satunya yang disembah. Ku sembah Kau dalam bait-Mu. Ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari kita sembah, mari bangun tahtanya. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan pengharapan. Haleluya. Ya lama-lama ya basakaralaraba. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Biarlah Engkau Allah kami yang layak disembah. Kami datang tersungkur ya Tuhan, menyembah kepadamu. Engkau Allah El Shaddai. Haleluya. Ya rabalaba ya masyakarabalaba. Setiap hari Tuhan, hati kami haus dan rindu Engkau. Seperti air Tuhan, masuk di dalam hati kami. Seperti itulah saat hadirat-Mu memenuhi hati kami. Hati kami dipuaskan, hati kami tenang, hati kami Tuhan dikuatkan. Sebab Engkau satu-satunya pengharapan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan. Kami hanya perlu Engkau ya Allah. Allah Roh Kudus, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami ya Tuhan. Hati kami percaya kepadamu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman kami berkata, oh, aku punya Tuhan yang
rasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kembali kami boleh mengadakan acara We Hope, sehati membangun tahtanya, membangun tahtamu Tuhan. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang menyaksikan acara ini secara online. Kami percaya Kau mengurapi setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, baik juga setiap rumah tangga yang sedang menyaksikan acara ini. Dimanapun mereka berada, Engkau melawat mereka, Engkau memulihkan keadaan mereka, Engkau memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus menuntun kami masuk di dalam rancangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami dan kami sambut kebenaran firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, saya percaya kita semua ada dalam keadaan pemeliharaan Tuhan yang sempurna, penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan hari-hari ini di tengah keadaan yang mungkin tidak begitu mudah, keadaan yang cukup menyulitkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya percaya setiap kita ada di dalam penyertaannya, ada di dalam pemeliharaannya. Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, ada satu tema yang saya mau bagikan pada malam hari ini untuk kita boleh bersama-sama belajar, yaitu rencana Tuhan di balik krisis. Kita tahu rencana Tuhan selalu baik adanya, karena Dia adalah pribadi yang baik, sangat amat baik dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita kurang mengerti bahwa rancangan Allah, terutama di tengah krisis, bukanlah satu hal yang mudah. Tapi biarlah pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sudah kurang lebih 3 bulan kita mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kita tidak bisa banyak beraktivitas di luar rumah. Kita harus menggunakan masker, kita harus jaga jarak. Bahkan kita melakukan segala sesuatu dari rumah. Baik itu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan juga beribadah dari rumah. Tentunya kita merindukan bahwa sekali waktu kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasihi, dengan saudara seiman, untuk kita boleh bersama-sama ada di dalam satu gedung gereja. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan punya rencana di balik semua yang terjadi saat ini? Saya percaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita bukan rancangan kecelakaan. Seperti apa yang tercatat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Inilah janji Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa Israel saat itu melalui Nabi Yeremia. Tapi saya percaya janji ini juga berlaku bagi setiap kita orang percaya hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, janji atau nubuatan yang disampaikan bagi umat Israel itu juga berlaku di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ada 3 hal di mana kita akan belajar bersama-sama apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita sehingga Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi. Yang pertama,
yang kita dapatkan melalui kitab Mazmur 133. Ini bicara tentang kesehatian. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji nama Tuhan, ketika saya mempersiapkan khotbah pada malam hari ini, satu hal saya diingatkan juga bagaimana hari-hari ini Tuhan sedang memulihkan kesatuan, terutama di dalam keluarga. Antara pasangan suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, bahkan juga antara saudara-saudara seiman. Kesatuan adalah kekuatan. Lewat kesatuan, apapun kita bisa sanggup hadapi. Kita bersyukur kalau Tuhan memberikan satu pesan yang penting ketika kita baru saja merayakan gereja kita, GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya yang ke-25 tahun. Pesan daripada Gembala Sidang saat itu juga berbicara tentang unity, tentang kesatuan. Ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kesatuan adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus diusahakan. Seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai 47, saya akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dikatakan dengan bertekun, artinya ada upaya dari kita, ada usaha. Kesatuan itu harus diusahakan. Dia tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus diupayakan. Dan untuk melakukan semua itu dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Kalau kita boleh gambarkan, lautan yang dalam itu menampung banyak sekali air. Tetapi sungai yang dangkal tentunya dia hanya menampung sedikit air. Nah, air di sini bicara juga tentang kehidupan. Bagaimana ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka air kehidupan itu akan mengalir memenuhi hidup kita. Tidak seperti sungai yang dangkal, tetapi seperti sungai, seperti lautan yang dalam. Air itu akan memenuhi setiap kehidupan kita. Ada seorang hamba Tuhan yang baru saja saya saksikan dalam acara event online Empower 21. Dia berkata seperti ini, bicara tentang unity, ini bicara tentang you, bicara tentang Anda, tapi juga bicara tentang saya. Bagaimana unity itu akan selalu berbicara tentang keadaan diri kita. Tetapi ketika kita mau saling merendahkan diri, saling mendahulukan satu lebih utama dari diri kita sendiri, maka ada kekuatan yang besar. Unity as strength. Ya. Unity, kesatuan, itu juga bicara tentang kekuatan. Bersama kita bisa. Unity dalam keluarga demikian juga sangat besar kuasanya. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Kesatuan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, antara saudara satu dengan yang lain, itu akan menimbulkan kekuatan. Sekalipun krisis melanda kehidupan kita hari-hari ini. Nah, ada satu quotes yang cukup baik yang perlu kita tahu. Dikatakan demikian, bahwa bila engkau hendak berjalan cepat, berjalanlah sendiri. Namun bila engkau hendak berjalan jauh, berjalanlah bersama. Tuhan sudah anugerahkan
gereja yang kita kasih usia yang ke-25 tahun. Dan saya percaya gereja bisa berjalan sejauh ini karena kita berjalan bersama-sama. Sama seperti bangsa Israel ketika ada di padang gurun. Selama 40 tahun mereka berjalan bersama-sama untuk saling melindungi, untuk saling memberikan kekuatan, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan saya percaya inilah satu hal yang Tuhan rindukan untuk dinyatakan di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi. Hal yang kedua, hari-hari ini Tuhan juga sedang mengadakan pemulihan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21, dikatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengadakan pemulihan atau restoration. Apa yang Tuhan pulihkan? Yang terutama adalah bagaimana hubungan kita sebagai anggota keluarga satu dengan yang lain. Tetapi yang terlebih lagi yang Tuhan mau pulihkan adalah cara berpikir kita. Tuhan mau pulihkan iman percaya kita. Tuhan mau bawa kita ke dalam satu dimensi yang baru. Supaya kita tidak lagi terikat kepada dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan. Dan itulah yang hari-hari ini Tuhan sedang kerjakan. Kita ingat bagaimana di dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dikatakan di dalam Kejadian pasalnya yang pertama ayat 1 sampai yang kedua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya bumi sudah ada. Tapi dikatakan dia belum berbentuk dan kosong. Ketika roh Allah kembali menciptakan bumi, maka keadaan yang belum berbentuk atau tidak teratur dan kosong ini mulai ada wujudnya, mulai ada bentuknya, mulai ada keteraturan. Dan Tuhan menciptakan manusia, demikian juga dengan makhluk hidup yang lain. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan tidak hadir dalam hidup kita tidak teratur, tidak tertib, tidak punya arah dan tujuan. Tetapi ketika pribadi Allah menyatakan dirinya dalam kehidupan kita, hidup kita yang tadinya tidak teratur menjadi teratur. Hidup kita yang tidak punya tujuan, pada akhirnya memiliki tujuan yang jelas, arah yang jelas. Dan saya percaya hari-hari ini itulah restorasi, pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam hubungan kita dengan anggota keluarga yang lain, bahkan juga dengan saudara-saudara seiman. Puji nama Tuhan. Lalu yang ketiga, Tuhan sedang melakukan juga hal ini, yaitu restitusi. Aku akan memulihkan kepadamu. Ya, di dalam terjemahan lain dikatakan repay, mengembalikan segala sesuatu yang pernah hilang. Dan saya percaya mungkin krisis yang terjadi hari-hari ini membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan, kehilangan karirnya, kehilangan usahanya, kehilangan banyak hal yang lain, mungkin juga kesehatannya. Tapi hari-hari ini Tuhan mau pulihkan keadaan kita. Saya suka sekali terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan di dalam Yoel pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25, dikatakan, aku akan mengganti segala kerugianmu. Ya, aku akan mengganti segala kerugianmu. Jadi jelas Tuhan sedang melakukan banyak perkara yang baik sesuai dengan janjinya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan.
Tetapi rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan pengharapan, itu boleh menjadi bagian kita. Itu boleh menjadi bagian orang-orang yang kita kasihi. Dan saya percaya di tengah krisis ini kita akan melihat 3 hal Tuhan lakukan. Yang pertama, untuk kita lebih lagi unity satu dengan yang lain. Dan yang kedua, Tuhan sedang memulihkan keadaan kita. Tuhan sedang mengadakan restorasi. Dan yang ketiga, Tuhan juga akan melakukan restitusi. Apa yang hilang dari kehidupan kita dengan keadaan hari-hari ini, di tengah krisis yang ada hal yang menarik sebagai penutup. Ternyata krisis di dalam bahasa Mandarin itu mengandung 2 suku kata. Yang pertama wei, yang kedua ji. Ya, kalau dibaca wei ji. Ternyata arti daripada suku kata wei itu adalah sebuah bahaya atau ancaman. Tetapi arti daripada kata ji ini bicara tentang kesempatan, tentang peluang. Jadi berbicara tentang krisis, ini adalah kesempatan atau peluang di mana Tuhan akan bekerja lebih lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang melakukannya. Meski mungkin secara mata jasmani kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Tetapi Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya tutup dengan satu ayat dari kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk krisis yang sedang terjadi hari-hari. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita adalah orang-orang yang masuk dalam bilangan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan hari-hari ini saya percaya kita semua harus memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja. Dia sedang bekerja melalui krisis untuk mendatangkan banyak kesempatan buat setiap kita menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini. Kesempatan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga walaupun kami secara streaming, kami boleh bertemu satu dengan yang lain. Kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami percaya ada pemulihan demi pemulihan yang sudah Tuhan lakukan di antara keluarga demi keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan, secara khusus Engkau menjamah, Engkau melawat setiap mereka yang menyaksikan acara ini. Hamba percaya kuasa-Mu akan bekerja dengan luar biasa. Menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati mereka yang sedang dalam pergumulan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami satukan hati juga untuk kami berdoa. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam hati-Mu, ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Curahkan belas kasihan-Mu atas Indonesia. Curahkan pertobatan untuk penduduknya. Sehingga mereka boleh mencari Engkau Tuhan. Dan ketika mereka mencari Engkau, maka Engkau akan memulihkan keadaan Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Mulai dari yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi beserta dengan wakilnya. Kami percaya Tuhan Engkau yang terus memberikan hikmat, kebijaksanaan. Keputusan-keputusan yang boleh diambil oleh pemimpin kami ini boleh mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk staf menteri yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk
kabinet, gugus tugas COVID-19, dan kami percaya Engkau yang terus memberikan hikmat-Mu, kemampuan di dalam mereka memimpin negeri ini. Dan kami percaya Indonesia baru boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Ketua Umum daripada Sinode GBI, Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, beserta keluarga, staf yang ada Tuhan. Biar Tuhan juga memberikan pengurapan hikmat senantiasa bagi hamba-Mu ini untuk memimpin Gereja Bethel Indonesia menjadi semakin baik ke depannya. Kami juga memberkati, berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Niko Nyotora Harjo, biar kiranya pengurapan-Mu terus mengalir Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini menjadi messenger of Pentecost. Pentakosta yang ketiga kami percaya sedang dinyatakan hari-hari ini. Pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir boleh dinyatakan. Berkati rumah tangganya, berkati seluruh gembala-gembala rayon yang ada Tuhan. Bahkan sampai gembala-gembala cabang. Bapa, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Sutari Rusli, biar kiranya pengurapan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa turun dalam kehidupannya Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati istri dan anaknya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Berikan kesehatan, panjang umur, hikmat, pengurapan yang daripada Tuhan senantiasa turun atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para gembala-gembala cabang yang ada sampai Gembala Kul. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk program Kul yang sedang dilakukan oleh gereja kami. Kami berdoa untuk pasar Kul, lumbung Kul, usaha Kul, dan gudang Kul. Biar kiranya ini boleh menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat di Rayon 7, tetapi juga bagi orang-orang secara umum. Dengan adanya program ini, Tuhan pakai Tuhan setiap hamba-hamba-Mu, berikan hikmat-Mu untuk mengelola semua ini dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa berdoa untuk para medis, untuk dokter, perawat. Kiranya Tuhan juga terus berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan, biar krisis yang sedang terjadi hari-hari ini boleh segera dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari-hari ini Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami, memberkati setiap rumah tangga, memberkati setiap pribadi. Mereka yang sedang mengalami krisis, ajar mereka mengerti bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berhenti untuk bekerja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meteraikan doa dan syukur kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mengajak teman-teman dewasa muda untuk mengikuti ibadah The Market yang akan diadakan hari Jumat 19 Juni 2020 jam 7 malam dengan tema Financial Health Checkup yang akan dibawakan oleh Rudy Limuria, investment investor dan certified financial planner professional. Ibadah ini akan diadakan melalui Zoom. Untuk mendapatkan linknya bisa langsung menghubungi Alisa 0811 1102 25 atau di Instagram The Market @themarket_YP. Morning Prayer akan diadakan hari Sabtu 20 Juni 2020 live streaming dan dapat diikuti melalui link YouTube channel GBI Danau Bogoraya pada pukul 07.00 sampai dengan 07.30. Dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Sutadi Rusli. Ibadah Raya pada hari Minggu 21 Juni 2020 GBI Danau Bogoraya atau Rayon 7 Bogor akan diadakan secara live streaming pukul 9.00 melalui link YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Firman Tuhan akan dilayani oleh Gembala Jemaat Induk GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, disertai dengan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus tersebut, saudara dapat mengikuti perjamuan kudus yang dipimpin oleh Gembala Sidang dari rumah saudara masing-masing. Untuk itu, dalam keadaan ini, saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri.
Roti perjamuan boleh berbentuk roti tawar atau cracker yang dipecah-pecahkan kecil-kecil seperti ukuran roti yang biasa di gereja. Anggur perjamuan dapat disediakan dalam bentuk sirup atau air teh. Perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 16. Kita tidak menggunakan bentuk roti dan anggur selain dari yang sudah disebutkan di atas. Ibadah anak online GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya tanggal 21 Juni 2020 pukul 07.00 sampai dengan 24.00 dapat diakses melalui link YouTube channel GBI Danau Bogoraya. Waktu pelaksanaan bisa bebas ditentukan oleh orang tua karena anak-anak akan menggunakan gadget milik orang tuanya. Pendampingan dalam ibadah anak dan membuat aktivitas bersama anak dapat membantu anak memahami kebenaran firman Tuhan dan mengalami hadiratnya. Ayo mampir ke Pasar Cool. Saudara dapat mengunjungi website www.gbi-bogor.org/pasarcool dan Instagram @pasarcool_r7. Atau saudara juga bisa mendapatkan katalog elektronik Pasar Cool di Gembala Cool cabang masing-masing. Informasi melalui WhatsApp 0813 503648. Kami mengucapkan terima kasih atas donasi dan kepercayaan yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada Lumungkul GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya untuk menyalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Berikut laporannya. Informasi laporan Lumbungkul secara terinci dapat menghubungi WhatsApp 0813 503682 dengan Saudari Cindy Lensun. Donasi Lumbungkul dapat ditransfer ke BCA 566-075-3780 atas nama GBI Danau Bogoraya. Mohon bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp tersebut di atas atau dapat melalui QR Code yang tersedia di layar saudara. Saat ini telah dibuka Usaha Cool GBI Jemaat Induk Danau Bogoraya. Usaha Cool adalah media yang menjadi pusat informasi berbagai peluang usaha, pekerjaan, dan potensi dari seluruh jemaat. Seluruh jemaat dapat bergabung dengan mengisi electronic form, bergabung dalam Usaha Cool, bit.ly/form Usaha Cool. Informasi melalui WhatsApp 0813 877 77593. Anda mempunyai barang yang tidak dipakai di rumah. Pakaian menumpuk di lemari mengganggu kenyamanan. Sepeda motor yang tidak kepakai makan tempat di gudang. Meja, kursi, TV, mesin cuci, lemari, sepeda, dan lain-lain tidak terpakai di rumah. Itu merusak keindahan. Donasikan barang Anda yang tidak terpakai di Gudang Cool. Gudang Cool akan mengelola dan menyalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Cara mendonasikan barang ke Gudang Cool: barang dikirim ke Gudang Cool. Barang dapat diambil atau dijemput di tempat saudara. Informasi telepon atau WhatsApp di 0813 8777 7594. Persembahan online. Saat ini persembahan dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening atau digital payment menggunakan QR Code yang tertera di layar saudara. Saudara juga dapat mentransfer ke nomor rekening seperti yang biasa saudara pergunakan selama ini. Mohon bukti transfer dapat dikirim melalui WhatsApp 0813 9871 8924 atas nama Kristiani Departemen Keuangan Raya 7. Gambar QR Code akan ditampilkan pada screen HP atau tablet atau TV saudara di akhir ibadah nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.